Judulnya adalah ilmu dakwah. Ilmu dakwah. Ya mudah-mudahan manfaat. Karena setiap kita ini sebetulnya dai. Ya, setiap kita adalah dai. Satu, dai pada dirinya sendiri. Dua, dai kepada anggota keluarganya. Tiga, dai kepada orang yang ada di sekitarnya. Dakwah itu judulnya adalah undangan. Ud'u, undangan gitu. Ya, dakwah itu judulnya undangan kalau dalam bahasa Indonesia. Berdakwah artinya mengundang. Ya, berdakwah artinya mengundang. Nah, ngundang kemana ini? Ngundang ngajak semua orang kenal sama Allah, bisa menikmati hidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa nantinya masuk tempat yang Allah siapkan hanya untuk bersenang-senang, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya dakwah, ngundang. Ya, ngundang. Saya mau nanya, boleh? Jenengan mau nikahkan anak, biasanya sebar undangan enggak? Minimal ke tetangga ya, kepada kerabat. Suratnya ini yang dibuat mengundang, asal-asalan atau dibuat bagus? Umumnya ya, dibuat bagus. Harinya milih atau enggak milih? Milih. Tempatnya? Milih. Yang jadi saksi? Apa nanti ketika mau akad nikah, sak kecekelih? Dah kamu ya gitu ya, kamu. Atau milih? Milih. Biar apa itu? Biar nanti yang diundang juga mau datang, ya, yang diundang juga senang. Kemudian acaranya berlangsung dengan baik. Dipersiapkan semuanya. Nah sekarang ini mau ngundang orang ke surga. Mau ngundang orang ke surga. Saya ini kan pengen masuk surga. Belum masuk, sudah ngundang orang ngajak masuk, kan ya rodok nyeleneh. Saya belum masuk surga, tapi ngundang orang, ngajak orang, yuk masuk surga. Nah kira-kira itu suatu hal yang mudah atau yang enggak mudah itu? Tak kasih contoh lagi, ben rodok umat ini enggak apa-apa ya, dikit. Dirimu ngajak orang makan bakso. Ke warung bakso yang kamu belum pernah makan di sana. Dan yang kamu undang juga belum pernah makan di sana. Gimana meyakinkan yang kamu undang tadi, ini baksonya enak loh ya. Ini baksonya enak. Gimana caranya meyakinkan orang, baksonya enak, yuk makan yuk gitu. Nah kalau urusannya bakso ya insya Allah gampang. Kalau bakso insya Allah gampang. Kenapa? Urusannya nikmat di mulut, ya, nikmat di mulut, urusannya nafsu syahwat, keinginan manusia. Lah kalau sekarang mau ngundang orang, ngajak orang ngerasakno swarga sebelum masuk surga, merasakan enak loh surga itu. Buktinya bisa diincipi dari sekarang. Enaknya surga itu bisa diincipi dari sekarang. Nah gimana caranya meyakinkan orang, bagaimana caranya membuat orang bisa merasakan itu? Pertanyaan saya, yang begini mudah atau kurang mudah? Mau ngomong susah kan gak enak ya? Mudah atau kurang mudah? Kurang mudah ya? Nah sekarang mau kita buat jadi mudah. Ya gak pakai kurang mudah, mau dibuat jadi mudah. Membuat orang yang kita undang itu bisa merasakan tempat yang akan kita tuju, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, manusia itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala fisik. Sebelum saya lanjutkan, tak kasih tahu dulu ya, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Nah, jadi dirimu penasaran enggak nih?
Yang mau ngomong juga nggak ngerti, ini mau ngomong apa. Dan lagi tidak paham yang diomongkan apa. Dan ini live streaming ditonton sak dunia. Dan yang lebih ngeri lagi, live streaming ditonton malaikat. Malaikat juga nonton. Dan yang lebih ngeri lagi, ditonton Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh ya, Rasulullah itu kan melihat umatnya. Dan yang paling menakutkan, ditonton sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah itu maha melihat. Live streamingnya komplit. Zahiran wa batinan. Dan tidak tahu yang mau diomongkan apa. Kira-kira tertarik untuk mendengar atau enggak tertarik? Nah, ini wajah-wajah enggak jelas ini. Atau emang ya bingung nih, Habib mau ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Manusia, saya juga penasaran ini. Manusia itu sama Allah SWT dikasih, kalau bahasa Indonesianya panca indera. Panca indera. Apa itu? 5, panca atau 5, betul? Ya, 5 indera. Coba sebutkan. Apa? Aku ya gak roh. Penglihatan, apalagi? Pendengaran, apalagi? Penciuman, apalagi? Perasa dengan lidah, apalagi? Meraba, ahli ya ini ya kan. Kalau misalnya ini handphone dipegang gitu nih ya, handphonenya asli atau palsu. Panca indera tadi. Panca indera inilah jalan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan dan sekaligus merasakan ketidaknikmatan. Jalannya manusia merasakan kenikmatan atau ketidaknikmatan lewat panca indera. Sedangkan yang merasakan nikmat atau tidak nikmat bukan panca indera. Yang merasakan adalah satu, yaitu hati manusia. Wah ini kelihatannya asik nih mau diomongkan nih. Jadi apa tadi? Ada 5. 5 apa? Indera. Apa tadi 5 inderanya? Penglihatan. Kemudian apa lagi? Pendengaran. Apa lagi? Perasa. Bagaimana saya bisa merasakan nikmatnya kopi kalau kopinya udah dingin dan kena angin? Kena angin. Kadang-kadang ya ada yang paham, ya ada yang nggak pernah paham. Ya, ada yang paham, ada yang nggak pernah paham. Kopi, ya, kopi nggak paham. Ya, panca indera. 5 indera ini jalan, ulangi ya, biar paham yang ngomong dan yang diajak ngomong juga paham. 5 indera ini jalan untuk merasakan kenikmatan dan ketidaknikmatan. 5 hal ini. Tapi yang merasakan apakah mata? Bukan. Yang merasakan apakah telinga? Bukan. Yang merasakan apakah hidung? Bukan. Yang merasakan apakah lidah? Bukan. Yang merasakan apakah tangan? Bukan. Tapi yang merasakan adalah hati. Hati inilah yang merasakan. Tapi alatnya ada 5.